baru UPN Veteran Jakarta tahun 2025. Perkenalkan, saya Disa Prihantini Kusuma, tapi teman-teman bisa menyapa saya dengan sapaan akrab Kak Sasa. Senang sekali di sini Kak Sasa bisa menyapa kembali teman-teman dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta tahun ini, yaitu di tahun 2025. Pada sesi kali ini, seperti sesi-sesi podcast sebelumnya, kita akan membahas lebih dekat, lebih detail lagi dengan fakultas-fakultas yang ada di UPN Veteran Jakarta. Dan salah satunya pada sesi ini kita akan membahas lebih dekat, lebih detail terkait fakultas kedokteran. Dan pada sesi ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang tentunya sangat luar biasa. Kita langsung mengundang dan menghadirkan Bapak Dekan FK UPN VJ, yaitu Bapak Dr. Taufik Fredrik Pasiak. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, gimana kabar? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Bapak izin Pak Dekan, sebelum kita membahas lebih detail terkait FK UPN VJ, mohon izin boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih, saya Dr. Taufik, menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta untuk periode yang kedua ini sampai tahun 2027. Selama memimpin Fakultas Kedokteran, dinamikanya luar biasa di Fakultas Kedokteran. Selain kita ada di ibu kota, kita juga Fakultas Kedokteran yang melek informasi, display terhadap kemajuan informasi itu secara progresif dan cepat. Sehingga ketika saya memimpin Fakultas Kedokteran ini memang dinamika perkembangan ilmu kedokteran, dinamika masyarakat termasuk kebijakan pemerintah itu betul-betul kita up to dating. Gitu Mbak. Wow, luar biasa sekali ya Pak Dekan, ini langsung 2 periode ya Pak Dekan ya. Dari FK UPN VJ sendiri ada berapa program studi? Kita Pak punya Dekan? 5. Baik. 5 ya, prodi kedokteran, sarjana kedokteran, prodi profesi dokter, prodi sarjana farmasi, kemudian spesialis radiologi, dan prodi biomedik. Insya Allah tahun ini kalau Allah mengizinkan kita akan punya satu prodi apoteker lagi. Wow, ini rencana kita ya, semoga terrealisasikan ya Pak Dekan ya. Baik Pak Dekan, sebelum kita mengobrol lebih detail lagi terkait FK UPN VJ yang dimana dari beberapa tahunnya begitu ya Pak Dekan, selalu menjadi salah satu fakultas yang animonya sangat-sangat luar biasa. Kita animonya tahun ini aja SNBP itu 1.000 lebih. Yes. Kita 1.000 lebih, kita mau terima itu cuma 31. Betul. 1.300 kalau tidak salah. Kuotanya masih sedikit begitu ya. SNBP 1000-an, tapi terimanya terbatas. Iya. Minat itu cukup luar biasa dari tahun ke tahun itu meningkat. Meskipun ada fakultas kedokteran baru yang berdiri, tapi minat terhadap kita cukup signifikan. Mungkin karena dugaan saya yang di ibu kota ini, mungkin sekarang istilahnya daerah khusus Jakarta ya, dulu kan DKI, tapi tetap orang asumsinya kan ibu kota. Iya. Kita itu satu-satunya fakultas kedokteran yang statusnya negeri dan unggul, satu-satunya. Karena FKUI itu kan di Jawa Barat, Depok. Iya. Kemudian FK Universitas Syarif Hidayatullah kan di Banten. Jadi kalau di DKI kita, itu mungkin salah satu hal tempatnya yang strategis dan juga udah unggul ya Dok. Sudah akreditasi unggul, sehingga itu keunggulan kompetitif kita dibandingkan dengan fakultas kedokteran lain. Baik. Sehingga minatnya cukup signifikan dan minatnya itu dari seluruh tanah air. Ya, seluruh Indonesia dari berbagai daerah ya. Dari berbagai daerah. Baik, itu menjadi salah satu kelebihan dan juga keunggulan dari FK UPN VJ. Nah, selain strategis, terus animonya banyak sekali dan menjadi fakultas kedokteran yang sudah terakreditasi unggul, Pak Dekan, apakah ada lagi kelebihan-kelebihan lainnya yang bisa diinformasikan kepada teman-teman Camaba? Pertama, kita punya rumah sakit pendidikan utama itu RSPAD, yaitu rumah sakit tercanggih di Indonesia yang langsung di bawah Presiden, sehingga akses kita kepada teknologi canggih, kemudian kemajuan-kemajuan spesialisasi itu cukup luar biasa. Meskipun pendidikan S1 itu sarjana profesi kedokteran, tetapi interaksi mereka dengan dokter spesialis, subspesialis itu serba lengkap. Dari sekian banyak spesialis kedokteran, RSPAD ini termasuk lengkap untuk subspesialis. Ini artinya pengetahuan mereka itu sangat mendalam karena sudah berinteraksi dengan pendidik yang betul-betul mumpuni di bidangnya. Ya. Selain itu, peralatan, teknologi canggih, kemajuan-kemajuan di bidang kedokteran itu bisa kita akses di RSPAD yang merupakan rumah sakit pendidikan utama. Yang kedua, kita punya rumah sakit jejaring itu ada 9. Wow.
Apa untungnya punya rumah sakit banyak nih? Karena pertama, ketika kita belajar teknologi canggih di RSPAD, kita apply-nya di hands on-nya langsung ke pasien itu di rumah sakit jejaring itu. Kelebihan yang kedua itu, kita punya rumah sakit jejaring di berbagai tempat. Termasuk kita punya kerjasama dengan Undip ya, yang untuk public health ya, termasuk ke tempat-tempat yang lain di seputaran Jawa. Ini untungnya kita punya rumah sakit jejaring yang signifikan ini. Itu hands on koas kita, mahasiswa profesi kita itu luar biasa. Di RSPAD mereka bisa mendalami perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, tapi apply-nya bisa langsung di rumah sakit jejaring itu. Saya contohkan misalnya untuk partus misalnya, melahirkan ya, mereka bisa belajar tentang kemajuan-kemajuan teknologi atau ilmu tentang ini mungkin di RSPAD, dapat dari pembimbing yang memang mumpuni, lalu bisa melihat kemajuan alat-alat deteksi, misalnya deteksi bayi, posisi ibu dan sebagainya. Tapi ketika mereka nanti bertugas di lapangan rumah sakit jejaring, mereka bisa hands on, langsung bisa membantu proses kelahiran, sehingga anak-anak ini mumpuni, pengetahuannya cukup signifikan dalam kemajuan teknologi di bidang kedokteran, tapi mereka punya skill yang luar biasa. Ini saya kira jarang dimiliki oleh yang FK yang lain ya, karena memang kelebihan kita di FKUPN itu. Kemudian yang ketiga, kita memiliki dosen-dosen yang tidak saja dosen yang memang dosen tetap, yang istilahnya mereka yang betul-betul tugas hari-harinya mengajar, tapi kita punya dosen praktisi di berbagai rumah sakit. Ini memungkinkan memadukan antara istilah Pak Habibie dulu, link and match. Pengetahuan-pengetahuan yang didapat di FK, kemudian dengan dunia praktis itu seperti apa. Bahkan untuk prodi farmasi itu, farmasi aja kita punya kerjasama dengan berbagai apotik, dengan badan penelitian di farmasi, farmakologi sebagainya, sehingga mereka bukan hanya memahami tentang ilmu pengetahuan, tapi efek praktisnya seperti apa. Kerjasama kelembagaan ini memungkinkan mereka memprediksi, saya nanti kalau jadi dokter, jadi sarjana farmasi, atau jadi insya Allah jadi apoteker nanti, atau biomedik nanti, atau spesialis nanti, bisa memproyeksikan saya itu kerjanya di mana. Jadi lapangan kerja itu bisa mereka proyeksikan, bisa melihat berbagai tempat, berbagai institusi atau lembaga-lembaga praktisi yang mulai dari lembaga pemerintah sampai dengan lembaga swasta. Saya mendapati minat daripada anak-anak kita, terutama dari farmasi ini ya, selain kedokteran, itu keinginan untuk menjadi pengusaha itu cukup signifikan. Ini buat kami ini satu hal yang positif. Artinya apa? Karena akan terangsang mereka untuk kreatif secara mandiri, tidak bergantung pada pemerintah yang menyediakan lapangan kerja. Betul. Ini saya kira satu hal yang positif karena kami menyediakan lahan-lahan kerjasama dengan pihak-pihak yang sifatnya industri, selain menyediakan dosen yang betul-betul mengajar. Memang mereka juga dokter ya, di kita juga dokter itu rata-rata praktisi, tapi ada beda dokter praktisi yang dosen dan praktisi murni, itu ada sense-nya beda. Kemudian kelebihan kita yang ketiga itu, kita punya lab yang lengkap, ya, mulai dari lab dasar, anatomi aja kita punya, saya kasih gambaran anatomi ya, lab anatomi. Kita punya yang namanya plastinasi. Jadi kan kalau anatomi itu praktiknya mulai dengan penggunaan mayat yang namanya kadaver, penggunaan alat bantu teknologi tinggi, misalnya meja anatomi yang memungkinkan bisa dilihat secara real time, karena kita meja anatomi kita terkoneksi secara real time dengan yang produsennya Amerika. Jadi kalau ada perubahan apa langsung bisa kita lihat perubahan anatomi, gambaran-gambaran terbaru yang mereka bikin. Lalu kita punya namanya plastinasi. Plastinasi ini adalah manusia hidup, manusia yang sudah meninggal yang memang dibikin mumi. Kita membelinya di luar negeri, memang tidak dijual di Indonesia. Kita punya dua, laki perempuan. Kemudian kita punya potongan-potongan tubuh yang membuat mereka secara langsung begitu ya prakteknya ya. Dan plastinasi ini sudah bersih, sudah bagus, sudah tidak bau, tidak berminyak-minyak. Jadi ketika dipegang itu memang manusia betul, jantungnya, otaknya, ginjal. Lalu yang ketiga kita punya mayat yang namanya kadaver yang bisa diseksi, dipotong. Itu lab anatomi aja ya. Contoh bahwa kita untuk lab-lab dasar sengaja kita kembangkan karena kita ingin menekankan pada anak-anak di kita supaya ilmu dasar itu harus dikuasai dengan baik. Kita masih memegang filosofi pendidikan kedokteran bahwa kalau seseorang menguasai ilmu dasar dengan baik, itu dia akan kuat di ilmu terapan. Nah, meskipun kurikulum kita sifatnya blok ya, blok ada berdasarkan compliant atau keluhan,
Tapi ilmu dasar kita di anak-anak kedokteran ini kita berupaya untuk kuat di ilmu dasar. Makanya kita benahi labnya, biologi, histologi, patologi anatomi, farmakologi. Dengan itu antara lain ya, keunggulan lab ini diwujudkan dalam soal ketika mereka menyusun skripsi. Itu mereka memilih riset-riset yang banyak sifatnya eksperimental. Baik, Pak Dekan, tadi sangat detail sekali ya. Sebenarnya memang untuk sarana prasarana yang tadi sudah Bapak jelaskan itu memang karena kita sudah terakreditasi unggul. Jadi sarana prasarana seperti iya, jadi memang betul-betul unggul juga semuanya, sangat lengkap sekali sehingga bisa memudahkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi di FK UPN VJ begitu. Dan sebenarnya tadi pertanyaan saya kan kelebihan dan keunggulan, tapi sangat karena Bapak menjelaskannya sangat detail sekali itu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang tadinya ingin saya ajukan kembali begitu Pak Dekan tadi seperti prospek kerja dan mitra atau kerjasama dengan rumah sakit pendidikan itu juga sudah Pak Dekan jelaskan dengan detail begitu. Kita izin ambil satu pertanyaan. Kita Mbak Sasa saya foto. Kita kerjasama dengan alumni. Juga bagus. Kita punya alumni sudah 3.300 sekian. Dan mereka tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai bidang keahlian dan di rumah sakit maupun di industri. Bahkan kita punya lulusan itu yang menjadi salah satu wakil dekan di sekolah yang tidak ada hubungan dengan kedokteran. Wow. Gitu ya. Ini memungkinkan interaksi ini lebih luas dengan kedokteran. Jadi wawasan mereka itu lebih leluasa untuk melihat prospek masa depan. Nah, kita selama kepemimpinan saya ini, saya memang betul-betul membangun hubungan yang kuat dengan alumni. Karena mereka ini akan menjadi patron, model. Mereka membuka jalan buat adik-adik mereka. Makanya setiap tahun ada kegiatan alumni atau kita udah melakukan beberapa kali kegiatan bersama alumni. Bahkan alumni ini juga memberi bantuan beasiswa secara mandiri kepada anak-anak yang pintar. Jadi ada kita beberapa alumni yang mampu yang memberi bantuan biaya pendidikan. Gitu, Pak. Baik, jadi memang semuanya sudah tersedia di FK UPN VJ ya Pak Dekan ya. Jadi tidak hanya sarana prasarananya saja. Ada juga yang saya lupa. Selain alumni, kita punya IKOMA, Ikatan Keluarga Orang Tua Mahasiswa. Oh, jadi tidak hanya mahasiswanya saja, orang tuanya juga supaya diajak untuk bersilaturahmi dengan rutin begitu. Kita menjadikan orang tua ini sebagai anggota untuk supporter untuk anak-anak. Jadi kita membangun secara rutin pertemuan dengan IKOMA ini untuk nanti mereka kita sampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki orang tua seperti apa. Jadi 3 pilar ini, fakultas, alumni dan orang tua itu adalah hal yang memang kita bangun untuk memperkuat lulusan kita, anak-anak kedokteran, anak-anak farmasi maupun prodi-prodi yang lain. Baik Pak Dekan. Sebenarnya pun juga ini ada masuk satu pertanyaan Pak Dekan. Sebenarnya juga sudah terjawab ya sama Pak Dekan. Cuman kita izin ambil satu pertanyaan ini dari sosial media ya Pak Dekan. Pertanyaan dari Awan Dwi Kurniawan dari SMKS Kartek 2 Jatilawang. Pertanyaannya, apakah di Fakultas Kedokteran, baik itu kedokteran dan juga prodi farmasi itu sudah disediakan alat-alat praktikum sendiri atau bagaimana? Karena yang bersangkutan takutnya ketika dia sudah lulus begitu dan berkuliah di FK UPN VJ, peralatannya atau alat praktiknya itu beli sendiri Pak Dekan. Itu bagaimana? Enggak. Kita tidak pernah membebankan mahasiswa membeli. Baik mahasiswa farmasi maupun mahasiswa kedokteran atau yang prodi lain enggak pernah. Kenapa? Alat kita lengkap. Bahan habis pakai kita anytime tersedia. Anytime mau pakai untuk riset, untuk praktikum lengkap. Kita punya lab yang luar biasa. Kita punya gedung yang namanya MERSI, Medical Research and Education Center itu di Limo itu 8 tingkat. Yang di dalamnya itu memang kita fokuskan untuk laboratorium termasuk laboratorium canggih. Nah, tapi meskipun demikian di Pondok Labu aja sendiri yang merupakan center pendidikan kita, home base-nya, itu labnya luar biasa. Saya udah cerita tadi ya yang anatomi aja. Belum yang lain-lain di atas, yang farmakologi, patologi itu kita luar biasa. Alhamdulillah saya katakan luar biasa karena di atas rata-rata. Itu. Jadi jangan khawatir Anda kalau nanti mau masuk itu Anda tidak akan pernah dibebankan membeli bahan praktikum selain membayar UKT aja. Ya BKT UKT itu sudah cukup untuk membiayai. Anda tidak pernah diminta bayaran 1% pun untuk menambah UKT itu. Nggak ada lagi misalkan mau praktek ini itu ada keluar biaya lagi gitu Pak Dekan, nggak ada ya? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Luar biasa. Bahkan kita ini untuk yang mau koas itu
kita nyuntik vaksinasi hepatitis loh, gratis. Gratis tanpa Gratis. pungutan biaya. Tanpa pungutan biaya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi kalian kalau memang minatnya di kedokteran langsung pilih FKUPN Veteran Jakarta. Baik Pak Dekan, sebenarnya ini kita masih ingin mengenal lebih dekat lagi dengan Fakultas Kedokteran, tapi kami tahu sekali ini jadwalnya Pak Dekan juga pasti banyak sekali agenda-agenda penting lainnya begitu ya Pak Dekan. Mungkin sebelum kita menutup podcast mengenal lebih dekat FKUPN VJ langsung dengan Pak Dekan, kita berharap ada sedikit closing statement atau ajakan begitu kepada teman-teman Camaba UPN VJ tahun 2025 untuk melanjutkan studinya di FKUPN VJ Pak Dekan. Pilihlah FKUPN dan Anda tidak akan pernah khawatir. Kita menyediakan semuanya, mulai dari proses pendidikan di dalam sampai dengan relasi kerjasama kita atau network kita di luar. Jadi ketika Anda masuk di sini, insya Allah kita sudah memikirkan semua. Dan Anda insya Allah menjadi orang yang siap untuk di lapangan. Baik, terima kasih Pak Dekan untuk waktunya dan juga kehadirannya menyapa teman-teman calon mahasiswa baru UPN Veteran Jakarta tahun 2025. Sampai jumpa di beberapa podcast selanjutnya untuk mengenal lebih dekat lagi tentang atau terkait fakultas-fakultas yang ada di UPN Veteran Jakarta. Saya Kak Sasa mohon pamit undur diri. Saya izin tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Dekan, sangat-sangat insightful sekali.